Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau kita sedang sedih punya masalah, maka yang menciptakan masalah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan masalah ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau punya masalah dengan siapapun, yang paling pertama yang bisa menjadi bahan muhasabah adalah bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Gak usah repot mengkonter ini, orang menghina saya, ini orang menggibah saya, maka ini gak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini dan itu, maka ini hanyalah sebab-sebab saja ya agar ada cerita di tengah-tengah manusia. Sebenarnya adalah Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadikan sebab-sebab permasalahan itu menjadi muncul semuanya itu kan. Nah, kemudian teman-teman, penyebab dari munculnya kegelisahan itu adalah nggak mau syukur ketika dapatkan nikmat dan nggak mau sabar ketika mendapatkan ujian. Ya, kemudian syukur dan sabar ini bagaikan dua sayap di dalam sebuah pesawat. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sabar itu adalah bagaikan sebuah kepala dalam tubuh seseorang, ya. Kemudian kalau tidak ada kepala, maka tidak akan ada kehidupan ya. Baginda Nabi mengatakan seseorang itu tertahan dari rizkinya itu karena dosa yang dia lakukan. Maka jangan pernah untuk berhenti komunikasi dengan para ulama itu kan. Ulama-ulama kaum muslimin itu teman-teman. Mengenai bisnis juga mestinya selalu tanyakan agamanya, hukum agamanya seperti apa. Kemudian penyebab gundah dan gelisah ini disebabkan oleh kurangnya ilmu, sehingga ketika ada cobaan tidak sabar dan ketika ada kebahagiaan ya kan tidak mau bersyukur. Kalau dia punya ilmu maka dia akan bisa melalui semua itu. Yang kedua yang menjadi penyebab gundah dan gelisah adalah karena dosa, ya, karena dosa. Dan ini banyak sekali di antara kaum muslimin tidak memahami sebenarnya sumpah sedih maka itu dikarenakan dosa, tidak ada alasan lain. Sebagaimana Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemudian Anda datang on time, kerjakan pekerjaannya, kemudian dengan sebaik-baiknya itu, maka Anda akan happy dengan perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Toha ayat 121 sampai 127 yang pada intinya ketika antum pun gundah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu sekalian. Karena itu adalah solusi dari setiap kegundahan yang dikeluhkan di dunia. Kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, hidupnya akan senantiasa sumpek bagi dia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang dia punya, maka tidak akan pernah cukup. Rumahnya mewah tapi gelisah di dalamnya, ya, walaupun rumahnya mewah tapi gelisah di dalamnya. Mengapa gelisah? Karena berisi dengan hal-hal yang haram. Ada orang rumahnya gubuk kecil, sumpah, susah, pas-pasan hidupnya tapi jiwanya tenang. Mengapa? Karena jauh dari kemaksiatan. Orang yang senantiasa bermaksiat maka kehidupannya tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah diakibatkan kesesatannya meskipun dirinya nampaknya itu kan begitu enak selama di dalam selama dia belum sampai kepada keyakinan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Orang melakukan perzinahan walaupun dia seperti apapun mewahnya, maka itu tidak akan tentram hatinya. Kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan ya bahwa alangkah seringnya ya kita itu melihat orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak, mereka mati bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Pasti penyebabnya adalah karena sempitnya kehidupan sebagai akibat berpaling dari zikrullah. Kalau orang tidak mau zikrullah, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Banyak sekali yang zahirnya itu bahagia, ya, punya ini dan itu segala macam, tapi dalamnya tidak seperti itu. Mereka sumpah, tidak nyaman dan seterusnya. Penyebab dari maksiat ini besar sekali nampaknya. Maka perbaikilah diri kita supaya menjadi orang yang baik. Efek dari hukum maksiatan yang pertama adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ancaman datang kepada Anda seperti sumpah hidup dan sebagainya. Maka dari itu, kalau kita dapat kenikmatan, bisa makan enak,
baju yang bagus, dan segala macamnya. Maka ingat, yang mendatangkan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencabut nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mempertahankan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sedih dan mendapatkan masalah, maka itu ingat, ya, di situ kita ingat bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menghilangkan masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda punya masalah dengan siapapun, maka hal pertama yang Anda lakukan adalah yang terkhusus bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa aku Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jika aku ditaati, maka aku ridho, dan jika aku ridho, maka aku akan berikan berkah, dan kebarakanku tidak akan ada airnya. Begitu teman-teman. Semoga informasi bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya, dan bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.